Welcome home Kanisian, selamat datang di Kanitalk, tempat Kanisian berbagi dan bercerita untuk menginspirasi. Pada edisi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang alumni Kanisius juga, bernama Profesor Eko. Selamat siang nih Prof. Eko. Salam jumpa yang benar. Selamat jumpa. Iya, soalnya kita nggak tahu dia nontonnya siang, malam atau pagi ya. Selamat jumpa ya, kita ketemu lagi dengan Prof. Eko ya. Iya. Biar lebih akrab. Iya, betul. Kita panggilnya Om Eko aja ya Om. Iya, biar lebih tua ya. Lebih tua ya. Iya, terima kasih. Oke, Om Eko. Yup. Prof. Eko ini kan kalau di kartu nama atau di gelar pendidikan itu terlalu banyak ya. Ya. Gitu. Hobi. Iya, mau tanya nih, hobinya apa Prof? Hobi saya itu nomor 1. Iya. PNX. Oke. Apa tuh Om? Hah? Apa tuh Om? PlayStation, Nintendo, Xbox. Oh, iya. Sampai sekarang masih main Iya. ya. Soalnya dulu waktu saya SMA kuliah mau pengen banget main PlayStation. Belum ada PlayStation ya. Belum Masih apa tuh zaman dulu Sega atau apa gitu. Atari. Atari. Untuk membuktikan lu setua gua. Dan itu terbukti ya. Itu nggak boleh dibeli sama bokap. Bokap. Iya. Karena suruh belajar. Suruh belajar. Oke. Nah, begitu udah punya cari uang sendiri, balas dendam kita. Semua dijajar di rumah, main kita. Satu. Betul. Kedua, hobi saya musik sebenarnya. Musik. Iya. Saya senang main keyboard. Ya. Dulu waktu di Kanisius senangannya Beatles sama Fusion Jazz. Ya, zaman-zaman itu ada Cassiopeia. Ya, dan teman-teman. Itu hobi kedua. Ya. Hobi ketiga itu baca. Oke. Ya, tapi semua bacaan saya senang. Iya. Terutama komik-komik. Komik ya? Iya. Tapi komik zaman dulu. Iya. Asterix. Oke. Apa tuh lagi? Tapi Om itu nggak Om? Tintin. Tapi DC Marvel ikutan juga Om, komik-komik. Hah? DC Marvel waktu itu nggak ada di Indonesia. Komiknya di luar negeri, mahalnya minta ampun. Iya. Nggak mampu kita beli. Oke. Nah, lebih ke komik Indonesia. Komik lokal ya? Godam, Gundala, Masa, Aquanus, apal semua saya sifatnya itu. Marvel Indonesia. Iya. Ya. Bah, udah itu aja hobinya. Iya. Ada lagi? Nggak ada. Kalau biasa tatal belakangnya panjang, takutnya banyak Om. Belajar itu karena dari kecil itu saya tumbuh, anak ayah saya kerja di Pertamina. Jadi saya tumbuh di daerah terpencil. Oke, iya Om. Saya SD di 3 tempat. Jakarta kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 itu di Riau. Di Dumai. Ya. Depan rumah saya itu hutan. Iya. Terus pindah ke Pelaju, Palembang. Jadi dari Jakarta ke Dumai, ke Pelaju, dari Pelaju ke Jakarta lagi. Saya kuliah di Surabaya, ambil S2 di Amerika. Terus ambil S3 di Filipina. Oke, jadi udah kemana-mana tuh? Terus pulang. Habis pulang ya itu mendapat. Saya dulu tuh nggak tahu ya, panggilan hidup saya aneh. Iya. Saya diminta untuk membantu pemerintah, tetapi sebagai orang swasta. Jadi namanya kuasi pemerintah tuh. Kuasi pemerintah. Contoh, tahun 2004, pemilu 2004, waktu itu kan ada media center di Hotel Borobudur. Iya, media center. Iya. Semua wartawan di situ melihat real time hitungan. Betul. Tiba-tiba partai berubah nama. Iya. Jadi partai Jambu, partai Jeruk, kan dihack. Itu nasional hack yang pertama. Iya. Terus semua pada lihat-lihatan, kalau kayak gini nih siapa yang tanggung jawab? Waktu itu nggak ada yang tanggung jawab. Memang Indonesia belum punya. Akhirnya tahun 2005 pemerintah membuat lembaga pengawas internet Indonesia. Saya jadi ketua pertamanya di situ. Iya, di situ. Jadi pertama kali saya jadi membantu pemerintah. Jadi itu lembaga pemerintah tapi yang megang profesional. Oke. Habis itu saya dipanggil lagi jadi Badan Standar Nasional Pendidikan. Iya. Dari Kemendikbud waktu itu. Itu juga merupakan tugas pemerintah yang dijalankan oleh swasta. Iya. Ada lagi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemenaker. Tapi yang megang swasta. Panggilan saya gitu terus. Iya. Selalu. Aneh tapi tetap Om jalanin. Tetap jalanin. Karena ternyata hobi saya itu ngomong gitu aja. Ngomong aja. Iya. Jadi semua yang terkait dengan ngomong pasti dijalanin. Gas. Kata gas mau. Ngajar pakai ngomong kan. Betul. Terus apalagi konsultan pakai ngomong. Betul kan. Nah, terus YouTuber pakai ngomong. Betul. Makanya saya punya YouTube. YouTube. Kok nggak dipromosin? Boleh dong. Nah, channel YouTube-nya Om
Apa nih Om? Namanya? Ekoji Channel. Ekoji Channel. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen guys. Ya bukan jangan lupa, wajib. Wajib. Nah, pesan dari Om Eko, wajib di subscribe, wajib ditonton, dan wajib di komen. Ya. Jangan lupa kalau suka tombol like ke atas dan share ke teman-teman supaya dapat ilmu yang diberikan di channel YouTube Om Eko. Amin. Amin. Tapi Om Eko, kalau di channel YouTube itu kita nyambung dulu ya. Itu ceritanya tentang apa Om? Om berbagi apa di channel YouTube? Oh ceritanya panjang bro. Iya. Boleh kan? Kita 10 jam kan? Kita 10 jam boleh, 12 jam boleh Om. Tanggal 16 Maret tahun 2020. Iya. Pas COVID tuh Om. Semua sekolah diminta pulang. Betul. Guru pulang, siswa pulang karena COVID sangat membahayakan. Betul. Dosen juga pulang ya Mas? Semua dosen pulang. Iya. Semua pulang, saya dipanggil ke Kanisius. Kanisius, iya. Saya dipanggil ke Kanisius sama Romo Heru. Iya. Kok apa? Dalam seminggu saya harus mulangin guru-guru. Dan mereka harus mulai ngajar. Iya, secara daring. Secara daring. Iya Om. Guru-guru gak pernah. Gimana caranya? Mati gak? Saya cuma dikasih waktu seminggu. Untuk prepare semua. 16 tuh hari Senin saya masih ingat. Iya. Udah. Saya datang ya. Di kelas bawah itu semua guru Kanisius 2 kelas di sana. Saya minta ngajarin itu. Tapi kan nggak mudah. Orang belum biasa pakai daring kan nggak mudah. Betul Om. Tapi untung guru-guru Kanisius itu open mind. Growth mindset. Betul. Belajar Om ya. Yang saya khawatir cuma satu. Bagaimana dengan guru-guru senior? Iya. Itu kan ya. Betul Om. Nah ternyata di situ ngumpul guru paling junior sampai senior. Semuanya ngumpul Om. Dan berbahagialah saya. Guru seniornya adalah guru yang ngajar senior. Iya. Boleh spill kan? Boleh. Bu Indra. Bu Indrawati. Itu salah satu guru kesayangan saya matematik. Betul. Nah saya langsung berpikir. Kalau Bu Indra bisa, yang lain gak ada excuse. Betul kan ya? Iya. Akhirnya yang pertama kali saya ajar di kelas itu secara intensif Bu Indra. Iya beliau ya. Pakai handphonenya Bu Indra. Iya. Saya bilang Bu Indra nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting mana handphonenya. Iya. Handphonenya Bu Indra saya lihat, oke. Nanti di handphonenya Bu Indra ada kalender. Kapan Bu Indra ngajar, tinggal klik dari rumah, langsung ketemu siswa. Kita bikin kayak gitu. Lihat Bu Indra semangat, yang lain ikut. Termotivasi. Betul. Iya. Hari Jumat mulai pada pulang, ya setelah intim seminggu kan Jumat sedih juga kan? Sedih ya. Terus saya berpikir, lah, gue ngapain ya Om gitu ya? Gue kan juga guru. Iya. Saya juga dosen, terus saya ngapain di rumah nih? Iya. Saya mulai panik waktu itu. Iya. Waduh, saya ngapain ya? Akhirnya saya bilang, udah deh. Gue pengen jadi YouTuber. YouTuber zaman dulu gak kayak sekarang. Iya, betul. Dulu Zoom belum ada. Betul Om. Ya. Gimana? Jadi dulu ada Google Meet saya ingat. Google Meet. Gak apa-apa nyebut merek kan. Ini kan studi kasus. Iya. Nah, terus saya iseng. Saya pengen tampil di YouTube. Ngomong. Yang penting keinginan cerita lah apapun. Mau yang datang 100 gak peduli. Iya. Cuman waktu itu gue gak bisa pakai OBS. Gimana aplikasi kan? Saya panggil asisten. Iya. Namanya Goofy asisten. Goofy. Bantuin gua saya mau YouTube. Kamu tolong pasangin, pokoknya saya tinggal ngomong. Oke, jam berapa? Saya masih ingat hari Jumat 20 Maret. Ya. Sebelum Jumatan saya pengen YouTube judulnya Digital Mindset. Mindset digital karena COVID kan. COVID. Terus ditanya, yang diundang siapa Prof? Bener juga ya, siapa yang diundang? Jadi Om? Semua yang ada di WA. Semua yang ada list kontak saya di handphone, saya undangin. Kenal nggak kenal, saya undangin. Selesai kan? Ngomonglah saya digital mindset. Nah karena saya biasa ngomong sama orang, itu komen-komen di YouTube kan teman-teman sendiri. Halo bro, halo bro, halo gitu kan. Namanya saya sebutin satu-satu. Saking girangnya kan. Masih hidup gitu kan. Kan lagi COVID. Ternotis ya Om. Iya, akhirnya kita ngobrol tapi secara dua arah yang tidak langsung gitu ya. Di tengah-tengah ada satu teman saya bilang gini, Prof, ini kita ikut YouTube Prof, ada sertifikatnya nggak? Wah, zaman itu tuh baru pertanyaan pertama. Gua kira dia bercanda. Ternyata beneran Om. Saya bilang, saya ngawurnya bilang, ada. Tapi bayar 10.000. Oh, murah tuh ya. 10.000 gitu kan? Iya. Maksud saya bercanda. Dia bales, saya transfer kemana? Iya Om. Pikiran saya buat apa 10.000? Untuk ini aja, untuk asisten saya yang bantu saya. Iya Om. Saya bilang, Guf, nomor rekening lo berapa? Nomor rekeningnya Goofy saya kasih tahu ke mereka. Selesai. Udah gitu. Ngomong selesai.
Lupa saya. Pulang kan, habis dari Kanisius pulang. Betul. Sore-sore jam 4 sore, si Goofy itu hasil saya nanya ke gua. Prof, ini duitnya diapain? Duit apaan? Lihat tadi, yang itu. Yang sawer kan masuk ke dia. Nah, emang berapa yang transfer? Jadi for the record, waktu itu yang online itu 623 orang. Oke. 623. Dan saya ingat waktu itu konteksnya itu ada 2000-an, 600 yang datang. Masa yang mesen sertifikat 1.200? Iya. Saya kan bingung gimana caranya. Yang datang 623, kok dia mesen 1.200? Rupanya saya lupa, itu YouTube, bro. Iya. YouTube itu kalau udah selesai kan orang masih lihat. Betul. Ternyata banyak orang lain yang lihat setelah itu. Iya. Dan mesen sertifikatnya, Om. 12.000 kali 10.000. 10.000. Berapa ya? 12 juta. Gue gak jadi tadi ya dikasih kamu semua. Jadi diambil lagi, Om. Gue kasih 20% ya. Iya. Terus saya berpikir, kenapa kok orang-orang mau ya? Mau. Baru saya sadar bahwa selama COVID, semua seminar dibatalkan. Semua workshop dibatalkan. Padahal dosen itu untuk naik jenjang kepangkatan harus ngumpulin poin. Guru untuk naik pangkat harus ngumpulin poin. Betul. Dan salah satu buktinya dia ikut seminar. Oh. Terus sebagai bukti bahwa dia ikut seminar, dapat sertifikasi, jamnya nambah. Gara-gara 12 juta sehari, gue bikin tiap hari. Berarti Goofy nggak cuma dapat 20%, Pak? Ya mulai saya pecat gitu. Iya, betul. Dapat hikmahnya juga. Iya. Nah, makanya kalau Anda buka Ekoji Channel, Anda bisa melihat perjalanan saya tiap hari dari tanggal 20 Maret 2020. Nah, itu terima kasih ke Kanisius tuh. Kalau nggak Kanisius nggak ngundang tuh, saya nggak jadi. Kepikiran, Om, ya? Iya. Tiap hari tanggalnya ada. Dan Anda akan melihat backgroundnya Nora-Nora tuh. Nora-Nora. Kenapa tuh? Belakangnya belum ada virtual background. Oh, oke. Belum ada virtual background, belum ada Zoom, belum ada. Jadi apapun yang ada di belakang rumah saya jadi latar beneran. Jadi latar beneran. Oke. Kadang-kadang istri lewat, anak lewat. Iya. Terus saya beli itu kalau kamu wisuda tuh kan suka ada belakangnya untuk foto tuh, yang kayak buku-buku tuh. Buku-buku betul. Beli di Tokopedia, pasang sendiri, ya. Dan norak banget lah pokoknya. Iya. Tapi dari situlah saya mulai mengenal dunia YouTube ya. Dunia YouTube seperti itu. Cocok dengan bidangnya Om Eko sendiri ya. Ya. IT ya. Akhirnya abis itu sekarang saya menjadi penggiat e-learning. E-learning. Oke. E-learning itu begini. Ya. Dulu S1 di mana? Di Jakarta, di Atmajaya, Unika Atmajaya. Atmajaya kan. Ya. Kalau ada di Unika Atmajaya, itu kan Anda dapat ijazah dari Atmajaya. Atmajaya. Transkrip dari Atmajaya. Betul ya? Betul. Dulu saya punya mimpi. Sebelum COVID mimpinya. Iya. Bisa nggak ya? Ijazah tetap dari Atmajaya. Tapi waktu lihat transkrip, ada ngambil dari Harvard, ada ngambil dari MIT, ada ngambil dari BINUS, ada ngambil dari ITB, ada ngambil dari UI. Per mata kuliah. Iya. Itu mimpi saya dari dulu. Iya. Dan ternyata itu dijalankan dulu oleh negara luar. Oh, iya. Dan bukannya sombong, dulu kita juga yang ngajarin ke sana. Iya. Akhirnya diadopsi duluan ya. Diadopsi oleh MIT, oleh Harvard dan lain sebagainya. Nah, gara-gara di Indonesia susah banget karena tidak terbiasa e-learning. Gara-gara COVID, semua jadi mengenal e-learning. E-learning semua. Iya. Bahan saya yang YouTube itu kemudian sekarang itu menjadi mata kuliah. Jadi seluruh Indonesia ini bisa ngambil mata kuliah yang saya bikin lewat e-learning dan diakui di Badan Akreditasi Nasional. Lewat yang namanya sekarang ada yang namanya ICE Institute. Kerjasama pemerintah sama universitas terbuka. Iya. Nah, jadi dapat passive income sekarang. Jadi kita nyantai dapat duit. Iya. Jadi yang Atmajaya, yang UI, yang ITS itu transkripnya bisa ngambil dari mana saja. Iya. Nah, saya mewakili kampus saya sekarang. Saya rektor di Universitas Pradita. Punyanya Sumarekon. Nah, dan semuanya kaget. Pokoknya kalau pakai internet itu kaget. Pertama YouTube saya kaget dapat uang. Terus tiba-tiba jadi e-learning. Terus tiba-tiba ada lagi yang lebih kaget lagi apa? Apa tuh? E-learning yang saya taruh di mana? Di YouTube tadi. Di YouTube tadi. Tiba-tiba saya ditelepon orang Australia. Oh, oke. Yang perusahaan mencari karyawan dulu. Matching karyawan. Headhunter. Iya. Dia bilang begini, Prof, boleh nggak tuh yang di YouTube kita taruh di platform kita? Iya. Ya boleh-boleh aja, orang gratis.
Iya, asal bayar dong Om, jangan gratis kan? Gue bilang gratis. Enggak, maksudnya ngambil dari YouTube kan gratis. Gratis, ya betul. Buat apa? Taruh di platform saya. Iya, Habis itu apa? Nanti kalau ada yang dengerin, dihitung menitnya gue dapat. Oke. Iya, dapat saya sekarang dolar Australia. Iya. Cuma dari karena YouTube itu. YouTube itu. Iya. Habis itu tiba-tiba China, Tsinghua University. Lihat juga itu. Ambil juga Om. Ambil suruh cari mata kuliah di sana. Di sono, iya. Jadi kita tuh aneh ya kalau di internet tuh kayak nanam benih gitu. Benih tiba-tiba viral Om. Viral berkembang jadi hal-hal yang kita dari domestik ya Om, dari nasional sampai ke Aussie, ke Australia sampai ke China ya Om. Iya. Nah, karena begitu akhirnya sekarang saya eksperimen untuk musik. Musik semua, oke. Di rumah saya ada studio musik, terus untuk podcast yang lain. Saya sering kalau lihat anak-anak muda tuh membuat sesuatu. Iya. Kita kan udah bau tanah itu ya. Jangan gitu dong Om. Tapi Om, jangan-jangan waktu saya magister di Prasama Mulia, jangan-jangan ambil di Om juga nih ya kan? Prasmul, sebelumnya Prasmul. Ada saya dua di Prasmul. Sama di Prasmul juga membuat hal yang sama. Gitu. Tapi intinya adalah kita belajar kan bisa dari mana saja, kapan saja. Belajar tuh seumur hidup, betul. Hanya orang mati yang berarti belajar. Betul. Dan belajar nggak harus formal. Informal pun banyak manfaatnya dan tentunya bisa menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan manfaat diri sendiri ya Om. Bagi saya gelar tuh cuman konsekuensi karena mengikuti program belajar formal gitu aja. Betul. Gitu bro. Yes. Nah Om, tapi kalau Om sendiri melihat di dunia digital, terutama per YouTube-an ataupun yang lain lah ya Om, itu di tren sekarang ini di 2025 ataupun masa mendatang, menurut Om kayak apa Om? Apakah bertambah pesat lagi dengan Elon Musk sekarang jadi staf ahli presiden di US gitu ada saya itu untuk mempelajari ini larinya kemana, ada baiknya kita belajar filsafat teknologi. Boleh Om, keren ya. Saya tanya jawab ya. Yes Om, siap. Hebatan mana manusia atau mesin? Manusia Om. Betul ya? Betul. 7 tambah 2 berapa? 9. 4 kurang 1? 3. 3 kali 2? 6. 11 pangkat 22? 200. Itu jangan percaya guys, itu salah. Nah, tadi katanya manusia lebih hebat. Iya. Kok kalkulator lebih cepat begitu saya bilang 11 pangkat 22? Iya. Karena manusia kan menghitung manual tapi ini menciptakan. Nggak perlu gitu. Gimana ya? Kalau komputasi itu bagian dari kehebatan manusia, saya baru buktikan lebih cepat kalkulator gitu. Betul nggak? Betul. Saya belum nanya akar 723 loh. Iya, nyerah Om jawabannya. Betul ya? Iya. Satu. Contoh kedua. Ibu kota Sumatera Selatan apa? Palembang. Ibu kota Sulawesi Selatan. Makassar. Ibu kota Kalimantan Selatan. Palangkaraya. Salah. Banjarmasin. Pekan olahraga nasional kelima di mana? Di berapa medali? 25. Berapa cabang olahraga? 30. Ada berapa yang terpecahkan rekornya? Bendera putih ada sebelah kanan Om. Artinya memorinya mesin lebih bagus dari memori manusia. Iya. Ngerti maksud saya? Iya. Manusia menciptakan teknologi. Itu bukan supaya teknologi menggantikan dia. Itu manusia tolol namanya. Masa bikin alat supaya dia diganti. Tapi alatnya jadi kita dibunuh gitu. Iya, tadi buang ya Om. Iya. Manusia menciptakan teknologi karena manusia sadar dia punya keterbatasan. Limitasi. Iya Om. Anda bisa ngitung 11 pangkat 22, yakin saya. Cuma lama kan? Lama, betul. Udah lama belum tentu benar kan? Betul. Itu ke limit manusia. Makanya dia bikin kalkulator. Dia bikin komputer. Sama. Siapa bilang kita nggak bisa bikin paper yang panjang itu? Bisa. Cuman kecepatan kepala saya nih lebih cepat daripada ini. Iya, betul. Jadi udah males aja. Alah, gua tahu lah nanti gua akan ke perpustakaan, akan ngambil ini, akan akses ini. Saya udah bisa bayangin nanti jadinya kayak apa. Dan saya udah bisa bayangin apa perjalanan ke sana seperti apa. Itu artinya kan ada ada modus yang sudah jelas. Lah, sesuatu yang sudah jelas itu bisa dikomputerisasi. Jadi sekarang AI seperti itu. Sekarang saya tanya, minta Kanisian menjawab. Oke. Interaktif nih jadinya nih. Dikirim ke sini. Ada kan? Boleh, ada di bawah. Biar yang OBS bingung, pokoknya ada di bawah nih. Biar editor pusing sendiri. Di belakang pada ketawa-ketawa. Saya mau tanya. Lebih pintar mana? Tony Stark apa Jarvis? Tolong ntar dijawab ya. Komen yang banyak nih ya. Tony Stark atau Jarvis, pertanyaan baik Om Eko. Di film Iron Man. Betul kan? Ya, betul. Kenapa? Ini penting untuk menerangkan AI itu apa. AI-nya ada di mana? Ada di Jarvis. Betul. Tony Stark manusia kan? Manusia. Kalau Tony Stark nggak nyuruh Jarvis ngapain? Nyantai dia ngapain. Betul Om. Betul kan? Betul. Orang suka ngomongin Society 5.0, yes, tapi nggak nangkep maksudnya. Yeah.
Maksudnya Society 5.0 itu manusia kerjasama dengan mesin untuk menyelesaikan masalah manusia. Apa masalah Tony Stark waktu itu? Apa ya? Mau bikin bisa lihat musuh? OBS. Yang terakhir, Iron Man terakhir. Apa tuh? Dia punya apa nih? Ini reaktor itu bermasalah, keracunan tubuhnya. Keracunan tubuhnya, ya betul. Kalau dibiarkan dia mati, betul? Betul. Dia mencoba cari reaktor, supaya tidak meracuni. Supaya dia hidup. Betul. Dia ngobrol beberapa kali sama Jarvis. Sekali gagal, 2 kali gagal. Akhirnya berhasil kan? Dia berhasil hidup karena dia ngobrol sama Jarvis. Kalau dia nyari sendiri, mungkin bisa, tapi sudah terlanjur. Udah terlanjur metong ya, Om. Iya, bro. Jadi sama, kalau Anda tanya tren teknologi kemana, seperti itu nanti. Yang bikin kan manusia, yang manusia yang menentukan. Masih nonton film Star Trek gak? Enggak, udah enggak, Om. Star Trek itu udah ketemu alien. Betul ya? Terus orang yang di pesawatnya orang-orang pintar semua. Tiap hari ngomongnya sama pesawatnya bisa ngomong. Iya, betul. Tapi masalah kemanusiaan tetap ada. Ada masalah percintaan, ada konflik. Dan mau ditembak apa enggak manusia yang mintuin. Ya, sama aja. Sesuatu yang bersifat humanisme tidak akan tergantikan. Betul. Jadi sifatnya kolaborasi nih antara manusia dengan mesin. Bukan bunuh manusia karena sudah mesin lebih pintar. Dan ada hukum kedua. Namanya hukum Indrajit. Oh, apa tuh, Om? Kenapa hukum Indrajit? Karena yang buat Om. Betul. Yang lain 20.000 ya, Om. 20.000. Hukum Indrajit itu gini. Orang pinter tambah teknologi, biasanya makin pinter dia. Betul. Orang kreatif tambah teknologi makin kreatif. Buktinya apa? Dulu waktu saya kecil film Walt Disney itu kartun, mungkin 3 tahun 1 film. Sekarang 1 bulan berapa film? Bisa lebih dari 3 film, betul. Karena orang kreatif tadi udah pakai teknologi. Betul. Tapi kalau sehari-hari tukang tipu, tambah teknologi, nipunya makin cepat. Makin cepat. Betul. Betul kan? Iya, betul. Orang yang tiap hari tukang nyontek, pakai teknologi, nyonteknya makin gila. Iya, benar. Jadi yang salah bukan teknologi dong. Iya, tapi manusianya. Makanya kadang-kadang saya bingung. Setiap kali ada seminar, selalu yang disalahin medsos, yang disalahin internet, yang disalahin gadget. Betul. Yang salah hoax atau yang bikin hoax? Yang salah yang baca hoax, Om. Iya, bukan hoax ya kan? Bukan hoax ya. Orang hoax itu benda mati. Hoaxnya cuma ngelempar aja. Iya. Yang salah tuh yang percaya sama hoax atau hoax ya? Yang percaya sama betul. Hoax itu kan benda mati. Betul. Benar nggak? Betul. Ya sama. Betul. Media sosial kan benda mati, internet benda mati, teknologi benda mati. Kok kita bicara plus minusnya? Plus minusnya siapa yang pakai? Betul. Selagi di dunia ini ada setan dan malaikat, pasti akan mewarnai seperti itu. Betul. Orang jahat pakai IT, kejahatannya makin TSM. Apa tuh TSM? Terstruktur masif. Ya, dong, untung bener. Ya. Ya kalau nggak mungkin kita ganti hostnya kan? Iya dong. Jangan, Om. Iya, jangan. Baru yang baru kerja di sini. Iya. Bagus. Saya magang nih, host magang, Om. Oh iya, bagus. Kebetulan tamunya tuh luar biasa. Iya. Tadi gue agak pesimis begitu diundang. Iya. Kenapa? Kan Isus pasti yang wawancara cowok kan? Aduh, bosan banget. Asik. Iya, Om. Tapi lo lumayan asik. Asik ya, Om. Iya. Nomor sepatu tanya dong. 42, Om. Nomor 1 berapa, Om? Pas 1. Beda 1. Iya. Bisa tukeran. Lo bisa pakai bekas gua. Iya. Mulai nggak berkualitas kita. Iya, berkualitas. Lo tanya lagi. Ya, Om. Ya, tanya. Nah, Om, tadi kan udah kolaborasi, ada Society 5.0, kemudian antara manusia dengan mesin. Sekarang Om muncul AI baru. Mulai dari ChatGPT, ada Gen AI. Kemudian yang paling baru sekarang ada DeepSeek, Om. Nah, menurut Om ini, apakah akan terus begitu? Atau menggantikan kita? Atau mencari source yang lain, Om? Saya akan mencari angle yang beda. Dulu saya sering nonton film futuristik. Yang akhirnya robot mau membunuh manusia. Dulu saya nggak ngerti maksudnya. Saya nonton Terminator. Terminator ada yang namanya Skynet. Skynet mau bunuh manusia. Terus nonton filmnya Will Smith, iRobot. Ada robot yang dibuat manusia terus dia mau bunuh kita. Dulu saya nggak nangkep ceritanya itu. Sampai begitu AI masuk, saya mencoba mempelajari AI. Robot itu dibuat dengan mengambil harus mengikuti satu yang namanya perfect law of robotics. Jadi gini, kalau ada membuat AI, harus ada kuncian, jangan sampai dia membunuh manusia. Itu hukum Ivanov namanya.
Gampangnya gini bunyi hukumnya. Ya. Setuju nggak kalau setiap robot yang kita bikin, kita kasih algoritma atau perintah begini. Robot tidak boleh menyakiti manusia. Sepakat? Sepakat. Oke. Kedua, saya bilang, robot harus mengikuti apapun perintah manusia, kecuali bertentangan dengan yang pertama. Betul. Sepakat juga, Om. Sepakat ya? Oke. Yang ketiga, robot harus bisa memaintain dirinya. Nge-charge sendiri dan sebagainya, betul ya? Tapi cara memaintain keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan yang pertama dan kedua. Setuju, sepakat. Ya? Itu katanya dulu a perfect law of robotics. Kalau ngikutin gitu, robot gak akan pernah bunuh manusia, menyakiti manusia. Ternyata di film Skynet dan di film iRobot, di iRobot tuh ceritanya gini, ada robot lagi jalan-jalan. Terus dia melihat dengan mata kepala robot sendiri, manusia dibunuh manusia. Ingat loh tadi, robot suruh melindungi manusia. Manusia dibunuh siapa? Manusia tadi. berarti agar saya bisa melindungi manusia, saya harus memusnahkan siapa? Manusia. Robot bingung. Robot mengalami yang namanya state gak jelas. Gak jelas. Algoritmanya kacau. Ya kacau. Pada saat algoritma kacau, mereka biasanya akan ngambil keputusan berdasarkan probabilitas dan lain sebagainya. Ada yang lari yang melindungi manusia, ada yang larinya menyakiti manusia. Coba nonton Skynet lagi. Skynet tuh pengen semua manusia dihancurin, mulai lagi Adam Hawa. Karena ternyata yang menghancurkan manusia adalah manusia itu sendiri. Betul, Om. Gitu. Baru saya ngerti itu maksudnya film iRobot dan Skynet. Jadi yang bikin program itu manusia. Gitu. Saya kasih contoh lagi ChatGPT ya. Pakai ChatGPT. ChatGPT pakai. Ya. Bahasa Indonesia bagus nggak? Lumayan, Om. Bahasa Indonesia ChatGPT. Oke lah. Bagusan mana sama bahasa Indonesia lo? Iya. Saya yakin bagusan ChatGPT. Iya betul. Karena ChatGPT itu pasti SPOK dia bikin. Betul. Dia udah pakai Natural Language Processing. Kita nih ditegur sama mesin. Mesin aja pakai bahasa Indonesia bagus. Dengan baik ya. Kok kita tidak? Kadang-kadang suka salah spelling. Salah kata dipisah jadi disambung. Jadi AI itu sebenarnya nyindir gitu. Nyindir. Kedua. Pernah tanya ChatGPT nggak? Cara ngerampok bank gimana? Nggak pernah. Tanya, dia akan menolak menjawab. Oke. Tanya cara membuat bom. Pasti menolak juga. Dia menolak menjawab. Walaupun dia bisa menjawab, tapi dia menolak. Karena yang bikin program ada etikanya. Dia akan bilang mencuri adalah perbuatan tidak baik. Malah kita dinasihatin. Oke? Sekarang saya tanya. Manusia tanya manusia, gimana cara bobol ATM, dikasih tahu nggak? Ada kemungkinan dikasih tahu, Om. Iya. Jadi siapa yang lebih manusiawi? Robot. Kok saya jawab ya? Sama saya. Jadi bagi saya itu teguran bagi kita loh. Iya. Mau yang lebih ekstrim lagi? Apa tuh? Satu lagi, Om. Banyak anak-anak SMP SMA mengalami masalah remaja. Pengen ngomong sama bapak ibunya. Wajar dong. Wajar, ya. Kan satu keluarga, Om. Bapak ibunya sibuk. Bapaknya bilang nanti aja. Ngomong sama ibu sana. Ibunya bilang besok aja gitu terus. Muter-muter gitu aja, Om. Akhirnya ngomong sama siapa dia? Ngomong sama ChatGPT bisa, Om. ChatGPT kapanpun Anda minta nasihat available. Dan dia kasih nasihat yang bagus. Betul. Terus yang salah ChatGPT atau orang tuanya? Iya, mohon maaf, sorry to say, orang tuanya. Iya, Om. Jadi saya melihat AI itu sebenarnya ada aspek teguran yang di atas terhadap manusia. Masa ciptaan kita bisa lebih manusiawi dari kita sendiri. Mereka bisa ngasih tahu hal buruk, tapi mereka tidak mau ngasih tahu hal buruk. Itu kan ethics. Itu kan mereka menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan yang diprogramkan. Kok kita nggak bisa memprogramkan diri sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya? Mereka selalu tersedia 24 jam untuk orang-orang bertanya. Betul. Masa kita sama anak sendiri nggak mau? Ada waktunya lagi. Kan? Nah, itu filsafatnya tinggi kan? Betul, tinggi sekali Om. Jangan sampai kita disindir terus sama mesin. Kita harus lebih manusia daripada. Kita selalu ngelihatnya mesinnya canggih, padahal mereka lupa dari segi kemanusiaan bisa-bisa dia lebih manusiawi dari kita. Sampai menggantikan peran atau fungsi orang tua. Padahal yang membuat manusia. Iya. Gitu bro. Ini nice question, nice answer Om. Nah tapi Om, kalau tadi udah ngomongin teknologi, ngomongin AI,
kita mau sedikit flashback ke belakang Om. Ya. Waktu Om ada di Kanisius menimba ilmu, kira-kira ada nggak pengalaman berharga yang membantu Om Eko menavigasi di posisi sekarang ini Om? Terlalu banyak. Waduh, oke. Terlalu banyak. Tahu nggak Kanisius tuh, yang Anda tahu quote-nya di Kanisius apa? Man for others. Standar. AMDG. Standar. Udah Om itu aja karena saya anak baik loh Om. Kalau Kanisius mau ngomong dulu tuh, dia mau ngomong apa sebenarnya ke kelulusannya. Jadi istilahnya, bayangin Kanisius ini gedungnya bisa ngomong. Bisa ngomong, iya. Gedung depan tuh, punya mulut tuh, bisa ngomong. Kira-kira dia ngomong apa? Kalau pandangan saya Om ya, jadilah manusia yang bisa berbagi, saling mengembangkan diri, dan tentunya berguna buat semua Om. Lo host yang sangat normatif. Iya, betul. Tolong quote-nya nih ya. Ini quote-nya keren banget. Apa nih Om? Bayangin gedung Kanisius di depan, ada mulutnya. Iya. Mulutnya ngomong ini. Iya. Give me the boy, I return it as a man. Wah, iya, bener. Tolong dicatat ya, guys. Bener ya? Betul. Give me a boy, and I return it as a man. Betul. Apa bedanya boy sama man? Kalau boy itu masih childish ke kanak-kanak, pemikirannya belum mature. Nakal. Tapi nggak berani tanggung jawab. Nggak berani tanggung jawab, lari dari tanggung jawab Om. Kita nakalnya tetap. Tapi berani tanggung jawab terhadap perbuatan kita. Betul. Nomor satu. Betul. Ya, apalagi? Yang man apa yang boy ini Bom? Boy. Yang boy nakal, nggak mau bertanggung jawab, terus agile Om, fragile. Mudah untuk dipecahkan. Betul. Ya. Terus suka gangguin orang. Bully orang gitu kan ya? Betul Om. Tapi begitu masih ini kita tetap bully gitu kan? Bertanggung jawab terhadap perbuatan. Ya. Betul. Konsekuensi kita tanggung sendiri. Ya, betul. Itu yang paling besar saya bilang. Yes. Walaupun usia kita boys, ya kan? Tetapi kita diperlakukan as a man. Betul. Sebagai orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Saya pikir-pikir benar tuh. Kenapa? Karena SMA itu menuju usia 17. Iya. 17 itu usia hukum. Iya. Di mana Anda tidak bisa lagi dilindungi oleh orang tua Anda. Iya. Jadi ini SMA ini jembatan dari boys menuju man. Makanya ada boys to man. Nanti ada lagunya dong di sini. Iya benar. Ini pesannya Om Eko gitu ya. Sedikit ada gue bilang boys to man, ada sedikit lagi. Pesan dikit, tolong dipotong. Iya, betul. Jadi dikit aja. Bukan. Anak-anak susul nyanyi. Terus boleh. Jadi boys to man itu baru saya ngerti. Disitulah kita. Iya. Jadi kan katanya you have to separate the boys from the men. Jadi waktu itu cara guru memperlakukan kita seperti apa? Bukan seperti guru, kayak teman kan? Iya, kayak teman, betul. Iya kan? Ya, karena dia guru-guru kita tahu secara psikologis kita tuh pengen punya teman banyak karena mau menuju dewasa. Gak bisa kita dianak-anakin dalam tanda petik. Iya. Ya kan? Nah, makanya sekarang itu coba Anda lihat. Iya. Yang namanya nyontek dan bully keluar, betul kan ya? Nggak ada pandang bulu, nggak ada pandang bulu, nggak ada toleransi, betul Om. Kenapa? Karena sekarang model pembelajaran sudah humanis, ya. Zaman kita kan nggak humanis, melanggar HAM ya. Iya. Sekarang udah berubah ya. Iya, udah berubah. Dulu namanya behavioristik. Iya. Kayak zaman ayah saya. Iya. Dipecut pakai kerotan katanya kalau ayah saya dulu tuh. Zaman Belanda dulu kan sangat behavioristik. Keras Om. Reward punishment jelas. Pada zaman kita diperlihatkan dalam bentuk situasi sekolah. Iya. Ya kan? Nah, itu yang saya lebih saya merasa lebih man lebih dahulu dari saat masih boys. Iya. Gitu. Iya. Tapi Om, kalau menurut Om sekarang ini ya dilihat kan lulusan-lulusan Kanisius gitu ya, kemudian alumni-alumninya, banyak nggak sih Om kalau ketemu itu mereka sering bercerita, ini gue capek loh ngadepin si A, ngadepin si B, kemudian karir gue kok mandek-mandek aja. Atau Om merasa kalau ketemu orang ini mereka malah bercerita yang bagus-bagusnya aja Om, selama dua-duanya semua. Oke. Justru man for others ya di situ. Ya. Ada pepatah Jawa yang mengatakan mangan orang mangan ngumpul. Ya. Itu maksudnya apa? Rupanya ini yang cerita ayah saya. Kenapa mangan orang mangan ngumpul? Hidup manusia tuh kayak roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Besoknya bisa di atas lagi, besok bisa. Dengan ngumpul itu biasanya, kan kita kalau pesta kan pertama datangnya rame-rame. Habis itu kan pada bikin grup. Betul. Coba Anda lihat lama-lama. Anda akan melihat satu ngobrol sama yang lain secara serius. Rupanya mangan orang mangan ngumpul itu adalah ketika kita bertemu teman-teman. Di situ sumber energi kita ketika kita lagi di bawah.
Yang atas menjelaskan dulu dia bagaimana, dia akan melakukan apa, memberikan nasihat. Itu kelompok-kelompok kecil itu. Kecil, support system ya Om. Iya, sama kalau Kanisius lagi komunitas kita ngumpul itu, sama yang terjadi. Yang terjadi adalah rame-rame, tapi habis itu mulai ada kecil-kecil. Mulai saling sharing, dan di situ man for others-nya kelihatan ya. Ada satu yang saya mau ceritain. Iya, Om. Yang tidak ada di sekolah lain. Oke, only di Kanisius. Ngomong dikit. Iya. Habis ini yang komen bukan Kanisius, gue dimaki-maki. Semua lain. Tolong jangan ada komen. Iya, kita matiin komen. Nonaktifin ya komennya ya. Iya. Saya punya anak cowok satu. Ya. Jelas dong saya pengen dia masuk Kanisius. Betul. Waktu sampai SD, SMP saya ajak ke sini, tidak tertarik sama sekali masuk sini. Kanisius, iya. Nanti nggak. Padahal itu anak cowok saya satu. Yang lain 3 cewek semua. Sampai SMP kelas 2, dia nggak mau terima dia. Sampai SMP kelas 2 akhir, saya masih ingat, sahabat saya meninggal. Sahabat saya meninggal, terus kita kan biasa kalau ada yang meninggal, alumni datang, kenal nggak datang, kalau ada waktu dekat situ datang, kita datang. Betul. Kebetulan saya lagi di jalan, lama anak saya bilang, saya temenin saya, ke teman papa yang meninggal, dia nemenin saya, dia lihat bagaimana sebelum penutupan peti itu, kita kasih pin Kanisius, dan kita nyanyi Mas Kanisius. Iya. Pada saat itu anak saya memutuskan mau masuk sini. Iya. Tahu maksud saya kan? Ya. Sebelum tutup peti. Iya. Man for others ya di situ. Masih kelihatan dan. Iya. Jadi brotherhood kita eternally, forever. Sampai ada yang meninggalkan dunia ini baru. Iya. Itu aja masih menghantui juga. Iya. Masih dihantui dia. Waktu penasaran. Iya. Dia berarti kayak arwah Om. Bukan, dia bilang, lu naruh dia keras-keras banget, sakit bro. Om geser dikit dari kanan. Iya Om. Nah, jadi karakternya dilihat dari situ. Jadi sebenarnya pendidikan karakter di Kanisius itu dimulai bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Saya kalau bisa selalu berapa kali saya mengantarkan guru-guru Kanisius meninggal. Sampai ke kuburannya, sampai disemayamkan, semua pada datang. Ya. Iya. Yang bisa bahkan ada yang punya motor jadi forader kan? Iya, betul. Iya, itu suatu bentuk terima kasih kita. Kita kepada guru-guru dan itu bukan dibuat-buat loh. Oh, itu tulus. Sincere. Kan? Minuman kita Om. Oh iya, tulus. Iya. Tulus ada dalam hati Om. Ini tulus. Oh, luar biasa. Dia sincere ya Om ya, terus ada dalam hati bahwa kita mengantar sampai karena sudah kayak orang tua kita di sekolah, di rumah kita punya orang tua, di sekolah kita punya orang tua. Iya. Gitu. Oke Om. Om, sama ini kalau Om dalam memberikan pengajaran, berbagi ilmu, ini pernah nggak sih? Maksudnya ini mesti disiplin, lu mesti komit. Atau Om ya udah kita jalin aja apa yang ada, berbagi aja yang ada gitu Om. Kan dulu kita sudah diajari konsekuensi bro. Iya. Anda bisa disiplin, Anda bisa nggak disiplin. Yes. Anda bisa ngotot, bisa nggak ngotot. Anda bisa cuek, bisa nggak cuek. Tapi you tahu bahwa apapun yang dipilih ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Iya, nggak usah. Whether itu it is good, it is bad. Gitu. Iya betul. Jadi itu sudah tertanam di kita. Iya kan? Sama kayak main bola. Mau jemput bola apa nunggu bola? Nunggu bola. Iya. Sama kayak marketing Om. Bisa push marketing, bisa pull marketing. Semua ada konsekuensinya. Iya gitu. Ini dulu host gue nih, keliaran depan nih. Oh iya, oke. Ini host gue sebelum lo. Iya. Tapi Om, kalau kita ngomong soal host ya Om. Iya. Bagusan saya apa yang di depan ya Om? Apa? Ya? Betul. Iya, betul. Iya, Om. Tapi Om kalau dari generasi sekarang Om, kita kan tahu ya generasi Z ini terus generasi Alpha ya, itu kan lebih fragile, lebih enggak Strawberry kata Pak Rena. Strawberry generation. Bukan sandwich lagi nih. Sandwich kan dari sebelumnya. Menurut pandangan Om, apa sih yang perlu diubah tuh? Pertanyaan pertama, emang perlu diubah? Nggak perlu sih ya. Jangan-jangan itu adalah bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman. Iya, bisa juga. Emang saya tanya, emang anak sekarang dulu bapak ibunya siapa? Iya, kita ini. Jangan-jangan tuh faktor keturunan Om. Sekarang saya tanya. Iya. Dulu waktu SMA SMP, di Kanisius, pengen nggak orang tua datang? Enggak kan? Iya betul. Sekarang gimana lo di Kanisius? Iya sama. Enggak sebagai orang tua. Mau datang. Curang. Gimana dulu? Dulu waktu kecil nggak pengen datang. Sekarang begitu kita udah orang pengen datang. Pengen intervensi sekolah. Iya sih Om. Benar. Why? Iya.
Tadi disindir AI, sekarang saya disindir Om Eko. Jangan-jangan itu yang membuat mereka fragile. Iya. Karena perilaku kita itu. Karena berasa nggak dipercaya ya Om ya. Prinsip ayah saya dulu. Iya. Di rumah orang tuanya adalah kami. Di sekolah kami percayakan ke guru. Iya. Bahkan ibu saya tuh pernah protes apa? Iya. Anak saya 3 tahun di Kanisius kayaknya nggak pernah punya anak katanya. Nggak pernah dipanggil ke sekolah orang tua kayak gitu. Iya. Loh, kita tuh dipanggil salah satu bentuk untuk mempersiapkan dewasa loh. Bener nggak? Iya, betul. Iya. Betul. Tapi sekarang kita terbalik, kita pengennya di sekolah ngeliatin tiap hari, protes sama sekolah. Iya, bener lagi Om. Bener lagi. Iya. Kan waktu kita kecil. Iya. Ada satu lagi. Apa tuh? Kalau rapot anak jelek, jangan jangan lo marahin dia. Iya. Sebelum lo lihat rapot lo dulu. Bener dong. Ini omongan gue bener nih. Jadi kalau kita sebelum kita menunjuk orang lain, ingat 3 jari. Betul. Cuma nyalain anak kita, tapi kita nggak bercermin. Betul. Iya. Nah itu bukan masukan juga. Kadang-kadang orang tua tuh memang jelas lah orang tua tuh cinta sama anak-anaknya. Betul. Tapi kan porsinya harus kita ketahui dulu. Iya, harus sewajarnya. Ya, dan SMA itu, kalau SMP masih oke ya. SMA itu jembatan. Iya. Kalau kita salah nanti begitu dewasa, jadinya belum terbentuk itu tadi. Iya. Oh dulu kalau dimarahin guru sampai rumah lebih ngeri dari dimarahin orang tua. Betul. Gitu bro, itu salah satu bentuk pedulian kali ya. Iya, ya kita ngerti. Iya. Orang tua harus terlibat, iya. Iya. Tetapi dalam suatu perjanjian yang disepakati dengan sekolah. Iya. Mana teritori sekolah, mana teritori orang tua. Iya. Yang penting adalah anak-anak itu didampingi. Betul. Nah ada lagi satu lagi peran masyarakat. Ya kan? Sekarang ada 4 loh. Sekolah, rumah, sekolah, masyarakat, dunia cyber. Oke, cyber ya. 4 itu yang mempengaruhi anak-anak sekarang. Iya. Dalam berbagai hal berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Iya. Tadi menarik nih Om, begitu ada 4 faktor ataupun 4 pihak yang memberikan pengaruh yang cyber ini nih Om. Iya. Om punya pandangan tersendiri nggak nih? Kenapa? Karena kita tahu cyber ini, kejahatan cyber nih udah mulai marak. Which is semua perusahaan ya, baik itu financial institution meskipun bukan non financial, itu berburu yang namanya berguru dan memburu cyber security untuk membatasi, untuk menjaga keamanan privasi data. Kalau menurut Om Eko sendiri gimana tuh Om? Sekarang di Indonesia ada undang-undang PDP. Perlindungan data pribadi. Betul Om. Kalau saya tanya tolong jawab ya. Iya. Ngomong-ngomong ini pajangan atau boleh diminum? Boleh diminum Om. Kalau aus boleh diminum Om. Oh iya. Soalnya ini kayaknya cuma dipajang aja nih. Properti lagi. Iya bukan Om, bisa. Ini boleh diminum. Kalau properti udah dari 10 tahun yang lalu. Iya nanti udah kadaluarsa. Jadi Om Eko ini juga selain di bidang pakar IT, informasi teknologi, tapi beliau juga sekarang merambah nih pemerhati cyber juga. Makanya cocok nih kita. Siapa yang menentukan data pribadi? Kita sendiri Om. Oke, artinya apa kalau? Ya. Artinya kita yang wajib menjaga data pribadi kita Om. Oke. Kalau Anda posting di internet atau Anda menjadi bagian dari media sosial? Ya. Data apa yang Anda kasih ke sana? Banyak tuh Om, termasuk data pribadi. Sadar apa tidak Anda? Sadar. Ya berarti dengan kata lain kalau sudah keluar di publik itu bukan data pribadi lagi. Anak Anda yang menentukan. Iya. Betul ya? Iya betul. Kalau mau naik ke atas gedung, ninggalin apa di bawah? Ninggalin KTP. Nah. Betul. Berdoa aja ya satpam tuh nggak foto ya Om ya. Mending foto, sekarang di scanner. Di scanning. Oh iya benar. Iya. Padahal di luar tuh nggak boleh meninggalkan KTP di satu tempat. Dan data sendiri nggak boleh Om ya. Kalau mau naik ke atas gedung, dia melihat KTP itu benar nggak nih orangnya. Terus dia catat, KTP dibalikin. KTP itu harus nempel di tubuh. Oke. Iya. Begitu. Cuman kita apa? Literasi kita rendah. Iya, betul Om. Kultur kebiasaan kita rendah. Iya. Karena orang Indonesia itu senang punya banyak teman. Iya. Coba lihat waktu Facebook pertama kali ada. Langsung tuh Om. Pokoknya fotonya lucu. Yes. Iya, betul. Kita nggak tahu tuh siapa bohong apa enggak kan. Jadi saya lihat dalam penipuan cyber itu di Indonesia paling banyak dengan menggunakan metode yang namanya social engineering. Soceng Om. Iya. Yang dikerjain bukan mesinnya, bukan aplikasinya, bukan hardware, tapi manusianya. Dan kelemahan orang Indonesia ternyata adalah kekuatannya dia. Yes. Contoh, orang Indonesia tuh mudah percaya sama orang lain, ya kan? Kirim aja mama minta pulsa, tipu, ya kan? Kemudian orang Indonesia tuh kalau ketemu strangers baik, iya. Betul kan? Iya. Kalau di luar negeri kan don't talk to strangers. Iya betul. Kalau kita ada strangers malah kita bantu. Kita ngobrol. Mau kemana? Akhirnya kita yang disoceng. Betul. Betul kan ya? Nah, sampai.
Jadi saya menangani banyak sekali kasus-kasus mulai dari OTP bisa bol lah. Ternyata bukan masalah sistem, masalah manusianya ya. Iya. Nanti kita bikin podcast khusus. Bagaimana 10 modus penipuan. Iya. Top 10 modus ya, Om ya, terkait dengan cyber, di kejahatan cyber. Iya. Om, ya. Karena itu banyak menimpa generasi kita, generasi X, baby boomer, veteran itu ketipunya gampang banget. Iya. Kalau lu kan ketipunya robot trading paling kan. Lagi Om itu jangan bawa kartu nih. Ini kita jadi share ke situ. Enggak, penontonnya bilang, gila gue juga men. Jadi komunitas kita relate, Om. Iya, relate. Ya, jadi bener tuh kata Om Eko, artinya kita yang manusia atau pribadilah yang menjaga data identitas kita sendiri. Iya. Jangan sampai kita dengan sukarela kasih data pribadi ke orang yang nggak kenal, ke nomor-nomor yang nggak tahu, kita dimintain OTP. Padahal OTP kan one time password. Password harus dijaga sendiri, Om. Ada yang orang nggak sadar loh. Iya. Anak Indonesia kalau ulang tahun, gimana caranya? Dirayain, Om. Dirayain. Betul. Ada kue tart. Ada tanggalnya. Di kue tart ada usianya. Ada usianya. Ada namanya lengkap, Om. Berarti kita dengan sukarela dipotret lagi. Iya. Di-sharing lagi. Betul. Ya udah. Dan dipotretnya bukan sama keluarga sendiri, tapi dengan jasa fotografer, guys. Pernikahan. Ya. Di gedung. Betul. Ngundang berapa orang? Lebih dari 1.000 orang, Om. Iya. Pulang dikasih kenang-kenangan. Betul. Isinya tanggal pernikahan. Ada nama kita dan nama pasangan. Iya. Terus di undangannya, yang undang pasti bukan yang berpasangan. Bapak ibunya kan? Betul. Nama ibu kandung kan dari situ. Dicatat juga. Dari kecil aja. Every moment yang pasti terpapar yang namanya pembukaan atau pemberian data pribadi. Orang lupa, apalagi kalau ayahnya sudah meninggal, yang ditulis ibu kandungnya atau pasangan ayah dan ibu. Ada semua nama ibu kandung di situ. Betul. Dan kita buat hal sederhana. Tabung undangan pun tahu bahwa bapaknya atau ibunya masih ada atau udah meninggal. Betul. Karena penambahan ALMM atau ALMH gitu ya. Iya, betul. Iya, benar. Jadi itu hal ini cyber dengan non cyber itu berhubungan. Iya. Gak bisa enggak. Iya. Gitu. Jadi kita harus saling menjaga ya, guys. Jangan sampai salah satu sisi lengah saat kejahatan cyber mengintai di mana saja, dan kita mesti aware terkait dengan perlindungan data pribadi kita sendiri loh. Iya. Ini podcastnya masuk di Netflix nanti ya? Iya, Netflix dan di Spotify, Om. Kalau Netflix ntar muka kita nih, Om. Enggak, gue tanya kenapa tuh? Kenapa, Om? Kok nggak habis-habis, nggak selesai-selesai, panjang banget. Emang ada berapa seri, berapa episode? Ini kita mau buat 2 season, Om. Per season kita akan ada 3 episode. Nah, Oke. Ini coba kita mau sebelum kita tutup, Om, kira-kira dari Om Eko sendiri sarannya buat para generasi muda, Om. Tentunya yang mungkin kan para kanisian ini kan tentunya ada yang masih sekolah, ada yang udah mau lulus, masih bingung, gue mau ngapain ya ke depannya, gue harus ngapain ya, dan bagaimana mencapai cita-cita yang pengen digapai. Dari saran dari Om Eko gimana ya, Om? Be yourself, be what you wanna be. Yes, Om. And push yourself to the limit. Oke. Udah itu aja. Ya, nanti tolong dicermin sendiri ya. Tapi intinya adalah jadi diri sendiri. Yes. Betul ya? Betul. Kejar cita-cita sesuai dengan panggilan hidupmu. Betul, Om. Dan kalau mengerjakan sesuatu harus lebih dari rata-rata. Nah, harus sampai kita mentok. Iya, harus beyond your limit. Jangan cuma di average aja. Jangan cuma mediocre. Itu aja. Iya, kalau jadi mediocre nggak enak. Jadi kayak sandwich generation. Gitu, Om. Gitu, Bro. Om Eko, terima kasih banyak, Om, sudah berbagi cerita, sudah bercerita tentang banyak hal, Om, dari pengalaman, dari falsafah hidup. Jangan lupa suruh semua alumni Kanisius untuk subscribe. Kanitalk. Jangan lupa. Dan channel YouTube-nya Om Eko. Diancam dong kalau nggak subscribe. Kalau nggak subscribe, kita nggak lulusin. Salah ya? Bukan. Betul. Kalau nggak subscribe, kita beli subscriber lain. Karena subscriber lain sekarang berjamur. 100.000 dapat 2.000 subscriber. Thank you, Om Eko. Subscriber di Kanisius itu ini bukan masalah dikit atau banyak, Bro. Betul, Om. Masalah harga diri. Masalah harga diri. Betul. View nggak penting, yang penting harga diri. Betul sekali. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Terakhirnya adalah give me a boy and I return it as a man. Salam Kanisian. Salam Kanisian. Gua Windo, Om Eko undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.